Batik is not just a work of art, it is the fruit of a tradition continues to grow. Every line is prayer, every color is a trace of nature, and every motif is a conversation between the past and the future. In the studio, Batik finds a new space to grow, speak, and survive. The wax footprints you left are not only to be remembered, but to be continued. Because culture is not silent heritage, but a life that continues to move. Makna batik secara pribadi ya. Kalau secara umum mungkin sudah tahu batik itu apa. Batik itu sebagai teknik perintangan warna dengan malam atau lilin batik itu. Cuman buat saya secara pribadi batik itu punya nilai yang lebih dalam. Jadi kalau kita balik kata batik itu menjadi sebuah kata yaitu kitab misalnya. Jadi seperti jalan hidup atau filosofi hidup lah, bagaimana orang menjalani hidup, karena proses batik itu juga sebetulnya mencitrakan proses orang hidup dari kain putih polos, ibarat kita lahir polos, suci, terus kita gambar lah, mulai juga ada pola kehidupan di situ, kita lilin, bahkan kadang saat melilin itu kita netes lilinnya itu di luar dari garis atau pola itu seperti orang ketika ya tidak ada orang tidak berdosa. Jejak Lili. Dimulai dari tahun 2007 ya, itu pasca gempa Jogja. Jadi saya kebetulan waktu itu lulus kuliah dari ISI Yogyakarta. Setelah lulus baru coba untuk memulai membatik dari sisa-sisa kain dari saya TA dulu, tugas akhir itu. Dibuat baju, terus dijual, terus beli kaos putih di toko, dijual juga di batik. Dari situ mulai berkembang dari 2007. Terus selama 4 tahun ya saya di kos, masih ngekos waktu itu, masih di kos-kosan. Jadi coba istilahnya jadi seniman lah waktu itu tuh, di kos-kosan, nyanting sendiri, gambar sendiri, jual sendiri. Sebelum ada media sosial waktu itu. Jadi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, ya sehari makan, sehari kadang setengah makan, gitu. Di awal-awal gitu, selama 3 atau 4 tahun lah waktu itu. Mungkin di tahun-tahun itu belum berpikir batik itu menjanjikan ya, apalagi posisi sebagai seniman batik waktu itu. Kalau pengusaha batik ya mungkin ya, tapi waktu itu nggak tahu kenapa ya, pengen aja membatik secara individu. Perkenalkan, nama saya Yogo Pangestu, umur saya 25 tahun, saya tinggal di dekat sini. Saya bekerja di Woodwork Studio sejak saya lulus dari SMK, dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, langsung minta kerja, karena dulu magang di sini juga toh. Untuk kualitasnya mungkin lebih
lebih bagus karena di sini kan kerjanya manual loh satu-satu, dan itu lumayan membutuhkan waktu yang lama dan kita harus hati-hati. Kalau terjadi kegagalan mungkin untuk mengulang akan memakan waktu proses yang lama. Nama saya Bu Paina. Saya kerja ikut Pak Bayu mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Awalnya itu kayaknya nggak sanggup, soalnya sulit Mas. Tapi setelah pertama membawa pulang dari Pak Bayu, langsung diberi kerjaan lagi. Terus lama-lama nyaman, terus batiknya lebih baik lagi. Terus akhirnya setelah 2 tahunan kerja harian di sini, posisinya sebagai pembatik. Ya, lingkungannya enak, terus sekarang batik sudah bisa semua itu. Sudah enak, meniti sudah lancar, terus Bu Fitrinya enak, Pak Bayunya enak. Jam kerjanya aku sering telat. Kalau untuk studio itu tuh nggak terlalu menekan untuk pekerjaannya ini itu gitu. Jadi sebisanya karyawannya gitu, nggak terlalu menekan gitu. Dari desainnya sih Mas, desainnya itu Pak Bayu itu, kalau desainnya Pak Bayu itu kan unik-unik gitu, modern gitu desainnya. Yang membedakannya itu kalau menurut saya. Kalau dari mungkin ya yang terutama itu Mas, dari desainnya sendiri itu. Kalau Pak Bayu itu kan ya emang murni dari pikirannya dia sendiri atau yang digambar itu, dan dia nyari referensi dari mana gitu, mungkin dikembangkan sendiri. Jadinya itu ya apa yang gambar yang digambarkan itu keluarnya itu ya seperti karakter yang gambaran Pak Bayu itu sendiri. Jadi udah punya karakter sendiri, itu ada ciri khasnya sendirilah untuk Pak Bayu itu sendiri. Mencari solusi bagaimana bertahan dan berkembang di masa sekarang ini tentu saja kita harus punya strategi. Yang pertama, kita harus benar-benar membuat sesuatu yang baru, yang bisa membuat pasar bergerak. Nah, Hotback Studio itu dikenal sebagai sebuah produksi batik yang unik. Desainnya pasti berbeda dengan orang lain misalnya gitu, atau pengusaha lain, meskipun sama-sama bagus ya, nggak ada yang kurang. Nah, di situ kita membuat sebuah segmen pasar yang berlapis-lapis untuk menangani masalah sekarang, masalah ekonomi yang melemah, daya beli. Jadi kita membuat leveling di market yang berlapis-lapis. Jadi tidak hanya batik yang kelasnya mahal, tidak. Jadi ada yang murah sampai ke yang mahal itu tersedia. Mas N napas, Mas N. Perbedaannya sih di sini kualitasnya mungkin lebih unggul ya Mas ya dari yang lain. Soal desainnya juga lebih modern.
apa nih? Lek ngedesain, lek gambar ngono. Yang desain kan Pak Bayu Dewi Mas. Oh, Pak Bayu dhewe. Nanti soal desain, tapi nek soal Sing. jiplake, Heeh. jiplake ku yo enak sing ngerjain dhewe. Ya kadang sedina rampung, kadang rong dina rampung. Tergantung desain. Ora enak ya wis turu-turu. Ora panggae enak Mas. Nggak pasti mas, itu menurut motif. Kalau sulit ya sampai 1 mingguan satu batik itu. Kalau nggak sulit ya 4 sampai 5 harian. Untuk daya tarik untuk anak muda di batik itu sebenarnya sih banyak sih mas. Kalau saya sendiri itu Kepo ya? tertarik yang pertama itu kan warisan dari kita sendiri toh. Ya itu kan batik itu di setiap daerah juga pasti ada. Dan itu mungkin memiliki ciri khas masing-masing. Dari situ kan kita bisa mengangkat ciri khas dari tempat kita berasal, mungkin menciri khaskan itu dari situ. Ada perjamuan nggak tapi nanti? Batik yang pertama ngelowongnya, yang kedua sawat, yang ketiga niti. Ngelowong itu membuat motif yang besar-besar itu loh, mas. Buat motif yang pertama, terus yang kedua sawat itu isen-isen. Terus yang ketiga niti itu kalau sudah dibatik kayak gini nanti dititi'i lagi. Warna alami, ada yang menggunakan warna sintetis. Tergantung segmen dan desain dia, disesuaikan. Karena ada desain yang tidak cocok dengan warna-warni. Gitu. Ada yang desain yang hanya cocok untuk warna-warna klasik, warna alam misalnya. Itu kita desainkan khusus. Jadi tidak random, tidak. Kita khusus di situ. Ada. Dan warna alam itu punya segmen khusus. Biasanya dia di high level, medium ke atas. Karena memproses batik tulis dengan warna alam itu otomatis memerlukan material yang lebih kuat. Contohnya malam atau lilinnya itu yang kualitasnya lebih bagus. Kalau lilinnya pakai lilin yang umum, dia lebih akan hancur di pewarnaan pertama biasanya. Udah mulai rontok. Secara teknis seperti itu. Jadi otomatis kos produksi batik warna alam itu lebih tinggi ketimbang warna sintetis. Dan salah satu batik kita dikoleksi oleh Museum Asian Civilization Museum Singapura 3 tahun lalu, dipamerkan di sana. Batik warna alam dengan kualitas tinggi dan dikurasi oleh mereka. Mungkin sedikit yang dikoleksi museum-museum di luar negeri untuk batik warna alam. Ini salah satunya dari sini ada satu. Selain di beberapa negara itu ada. Kelilingnya kayak gini. Ini yang isen-isen, ini nitik-nitik. Isen-isen sama ini. Terus yang ngeblok kayak gini, Mas. Sama ini juga isen-isen. Kalau kelowong motif yang besar-besar kayak gini loh, Mas. Besar kelowong. Ya. Yang kedua isen-isen. Terus kalau sudah nanti niti yang terakhir. Mungkin lebih disesuaikan ke nganu ya mas, perkembangan sekarang itu ya mas. Kalau dulu kan mungkin hanya ke jari dibikin kebaya atau apa, yang pemikiran yang orang yang belum tahu jadi kan itu kayaknya jari itu yang benar kayak kuno gitu. Padahal kan tadi kan ya bisa dikolaborasiin toh mas. Sekarang desainnya kan juga bisa dimodernisasi juga toh.
untuk generasi muda ya, sebisa mungkin cintailah hasil budaya kita yang bernama batik ini, meskipun belum bisa memiliki. Jadi suatu saat itu kalau kalian sudah bisa atau sudah tahu bagaimana hasil budaya ini diproduksi atau diproses, milikilah. Karena dengan memilikinya, generasi muda juga membantu para UKM batik atau generasi pembatik untuk bertahan lebih lama.